Apa itu gempa? Gempa adalah pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam lapisan bumi. Penyebab terjadinya gempa. Gempa terjadi karena aktivitas dari lempeng-lempeng bumi. Kedua, adanya aktivitas vulkanik gunung berapi. Ketiga, ada faktor tentang runtuhnya suatu objek ke permukaan bumi. Keempat, karena tabrakan bumi dengan sesuatu dari luar, misalnya meteor, komet, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah karena aktivitas atau perbuatan manusia, misalnya merakit bom dan air limbah pabrik yang dapat menyebabkan bebatuan dapat terpecah belah sehingga memunculkan yang namanya gempa bumi. Lapisan bumi umumnya terdiri menjadi 4 lapisan, yaitu pertama kerak bumi, kedua mantel bumi, ketiga inti luar bumi, dan keempat inti dalam bumi. Kerak bumi ialah lapisan terluar bumi yang dikategorikan menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Kemudian mantel bumi. Ketebalan lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2,9 ribu km. Kemudian inti luar bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2.266 km. Dan terakhir ialah inti dalam bumi yang memiliki ketebalan sekitar 1.250 km. Keempat lapisan ini terstruktur secara rapi di bawah permukaan bumi yang kita pijaki sekarang ini. Jenis gempa bumi selanjutnya ialah gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan merupakan gempa bumi yang terjadi akibat runtuhnya sesuatu, baik itu tanah, batuan, maupun material lainnya yang ada di litosfer bumi. Litosfer bumi, atau bisa disebut dengan kulit bumi, ialah bagian terluar dari permukaan bumi, tempat kita beraktivitas, dan alam melakukan aktivitasnya. Gempa bumi runtuhan biasanya terjadi karena lapisan di bawah litosfer memiliki rongga, sehingga material yang ada di litosfer jatuh ke dalam rongga tersebut dan menimbulkan gempa atau getaran. Gempa bumi runtuhan juga bisa terjadi akibat longsor, yaitu jatuhnya material seperti batuan atau pasir dalam jumlah yang banyak dari dataran tinggi ke dataran rendah sehingga mengakibatkan getaran. Dampak dari gempa ini adalah hancurnya bangunan, lalu bisa juga menyebabkan kematian. Tetapi jangan khawatir, gempa bumi runtuhan ini ialah gempa bumi yang jarang sekali terjadi. Di setiap lapisan memiliki lempeng-lempeng. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak karena adanya arus konveksi atau arus panas. Lempeng paling banyak bergerak pada lapisan astenosfer atau mantel bumi, di mana kita ketahui bahwa di lapisan ini magma sering beraktivitas. Pergerakan lempeng diklasifikasikan menjadi 3, yaitu divergen, kemudian convergen, dan transform. Pergerakan divergen berarti menjauh, di mana setelah lempeng-lempeng ini menjauh akan ada retakan. Yang retakan tersebut menjadi jalan masuknya magma menuju ke permukaan bumi, kemudian convergen artinya mendekat. Nah, setelah kedua lempeng saling mendekat, kejadian tersebut akan membuat tumbukan antara satu lempeng dengan lempeng lain, sehingga satu lempeng akan cenderung lebih ke bawah daripada lempeng lain, dan kemudian itu membentuk palung dan pegunungan. Salah satu contohnya ialah gempa yang terjadi di Nongkrong, Aceh Darussalam pada tahun 2004, merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng convergen, yaitu lempeng yang saling mendekat. Kemudian yang ketiga adalah transform, yaitu lempeng bergerak secara sejajar tetapi saling berlawanan arah. Maksudnya ialah di transform mereka
Ini lempengnya sejajar, tidak saling ke bawah atau tidak saling bertumpukan, tetapi mereka berlawanan arah. Lempeng satu ke arah atas, lempeng lain ke arah bawah. Di sini penyebab ialah kerak bumi saling bergesekan. Contoh dari transform adalah Kaisar San Andreas di California yang masih ada sampai sekarang. Apa itu gempa bumi vulkanik? Munculnya getaran atau goncangan yang diakibatkan oleh aktivitas gunung meletus. Ketika gunung itu meletus, maka muncul atau terjadinya getaran yang dapat menyebabkan gempa bumi. Karena mengapa disebut vulkanik? Karena berasal dari gunung yang meletus. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tumbukan terjadi karena adanya benda luar angkasa yang bertabrakan dengan permukaan bumi. Jadi maksudnya gempa ini berasal dari luar bumi, yaitu seperti benda-benda luar angkasa yang jatuh di bumi seperti batu meteor. Benda langit ini jatuh disebabkan karena bertabrakan dengan permukaan bumi dengan benda-benda langit tersebut. Selanjutnya, gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan ini adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia, seperti peledakan dinamit, peluncuran nuklir atau palu, dan juga bom yang dipukulkan ke permukaan bumi. Artinya bahwa gempa bumi ini adalah secara tak langsung buatan dari manusia, bukan yang hasil dari alam sendiri. Aktivitas-aktivitas manusia yang menimbulkan gempa bumi buatan ini berupa aktivitas yang besar dan menimbulkan banyak getaran. Adapun beberapa karakteristik dari gempa bumi buatan ini, salah satunya adalah gempa bumi yang bersifat lokal, yang artinya adalah gempa bumi buatan ini hanya dirasakan oleh daerah-daerah yang berada dekat pusat gempa. Hal ini karena gempa yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar kekuatannya, sehingga radius yang dijangkau gempa ini pun juga tidak terlalu besar. Karakteristik yang selanjutnya dari gempa bumi buatan ini adalah kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu banyak. Kita tentu tahu bahwa gempa bumi sering menimbulkan banyak kerusakan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa berbeda-beda tergantung pada letak epicentrum dan juga kekuatannya. Gempa bumi buatan tidak terlalu banyak menimbulkan kerusakan karena biasanya getarannya tidak terlalu besar. Gempa bumi ini biasanya terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus.